Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur tak pernah keluh, ungkapan lahiriah dari dalam kolbu. Mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah yang satu, Maha Tunggal tanpa sekutu, Zat Sang Pencipta Maha Penentu, Maha Sempurna dan Maha Tahu, tempat seluruh hambanya meminta dan mengadu. Karena rahmat dan taufiknya, hati kita tidak membatu. Selain lantunan ucapan dan pujian, Alhamdulillahirabbil alamin, tetap berseru. Segala puji bagi Allah, penguasa semesta alam, yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, baik nikmat sehat maupun nikmat iman dan Islam yang membuat kita semakin melekat dan aman dari godaan setan yang tidak lagi mendekat. Sebanyak tetesan embun di pagi hari, butiran pasir di bibir pantai, gemerlap bintang di langit, dan rimbunnya dedaunan di ranting pohon mengiringi sholawat serta salam yang senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga menjadi wasilah akan kehidupan nan indah di akhirat kelak sebagai teladan umat manusia dalam segala lini kehidupan ini. Salawat teriring salam juga semoga selalu tercurah kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah berjasa meneruskan risalah tauhid ini hingga akhir zaman. Alhamdulillah, teruntai rasa terima kasih kepada Bapak Kepala SMP dan SMA Islam Bakti Asih, rekan pendidik dan tenaga kependidikan, Bapak Ibu orang tua peserta didik, seluruh peserta didik SMP dan SMA Islam Bakti Asih yang Ibu sayangi dan banggakan, serta Bapak Ibu sekalian yang berkenan menyimak apa yang akan saya sampaikan meskipun masih dalam tahap belajar. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, insya Allah saya akan menyampaikan mengenai menghargai dan membangun kasih sayang secara optimal di bulan Ramadan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara mengenai kasih sayang, tentu itu bukanlah hal yang asing dalam pandangan kita. Karena kalau kita lihat penciptaan alam semesta dan alam raya ini beserta isinya merupakan wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh misalnya serigala. Serigala adalah binatang yang dalam pandangan kita adalah binatang yang buas, binatang yang juga ganas. Tapi ternyata serigala tidak kehilangan kasih sayang pada anak-anaknya. Selain itu kita ambil contoh dedaunan ataupun bunga. Dedaunan berkembang untuk melindungi bakal ranting, sedangkan bunga bermekaran untuk memberikan ruang kepada kepala putik membesar menjadi buah. Itu semua adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi ciptaan-ciptaannya, termasuk ciptaan sebaik-baiknya, yaitu manusia. Nah, jika kita melihat pada zaman dulu, saat peradaban umat manusia masih melakukan pembunuhan terhadap bayi-bayi perempuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ajaran agama Islam untuk menjadi bimbingan atau menjadi pembimbing kepada umat agar ke jalan yang benar atau terang benderang. Nah, memuliakan derajat kaum perempuan dan juga mengutamakan kasih sayang di antara sesama umat manusia. Ini membuktikan bahwa ajaran agama Islam adalah ajaran yang mengutamakan kasih sayang.
Ini terlihat dari surat-surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita dapat memaknai bahwa dengan adanya Bismillahirrahmanirrahim, kita mengetahui bahwa Allah itu adalah Maha Penyayang dan juga Maha Pengasih. Dan kita juga dapat mengetahui bahwa aturan dan tuntunan dalam ajaran agama Islam semuanya berlandaskan kasih dan sayang. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kasih sayang. Hal ini ditunjukkan karena Allah berkenan untuk memberikan nikmat dan anugerahnya baik melalui turunnya Al-Quran, malam kemuliaan atau Lailatul Qadar, dan dilipat gandakannya pahala kebaikan hingga limpahan ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ini merupakan wujud atau manifestasi dari kasih sayang Allah terhadap hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 156 bahwa kasih sayangku melingkupi segala yang ada. Artinya Allah akan memberikan kasih sayang yang tercurah kepada ciptaannya, khususnya ciptaan sebaik-baiknya yaitu manusia. Dan jika kita mengingat mengenai puasa Ramadan, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dikatakan bahwa puasa ini agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa artinya kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mewujudkan kasih sayang di antara setiap manusia merupakan perintah Allah yang harus kita lakukan. Anak-anakku sekalian, salah satu landasan utama dari mewujudkan kasih sayang adalah adanya unsur kesamaan. Nah, pada saat kita berpuasa, kita menahan lapar, menahan dahaga. Lapar dan dahaga yang kita tahan diharapkan akan dirasakan oleh orang-orang berkecukupan agar merasakan hal yang sama dengan orang-orang yang berada di garis kemiskinan, orang yang tinggal di kolong jembatan, atau orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, oleh sebab itu, puasa ini diharapkan membuat kita merasakan satu hal yang sama. Nah, selain itu, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa siapa yang tidak memiliki kasih sayang, maka tidak akan disayangi oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk ke dalamnya karena kita menumbuhkan dan membangun kasih sayang di antara sesama umat manusia. Kasih sayang ini juga akan menumbuhkan kepedulian, kemudian empati kepada orang lain dan juga kedamaian. Kita bayangkan jika tidak memiliki kasih sayang, maka kita akan menjadi manusia yang egois, individualis, dan cenderung mementingkan kehidupan diri kita sendiri daripada kehidupan orang lain. Nah, semuanya harus seimbang, jadi kita harus tetap menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Kita bayangkan orang-orang yang tidak punya atau berada di garis kemiskinan, bahkan mereka selalu diselimuti kelaparan, kemudian pada saat malam dia akan diselimuti kedinginan dan terbakar terik matahari di siang hari. Semoga kita bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh mereka, setidaknya dari puasa yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam menghargai dan membangun kasih sayang, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, apalagi bisa dilakukan secara optimal di bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu memberikan kata-kata positif. Nah, biasanya kita berasumsi orang menyayangi kita. Tapi dengan adanya kata-kata, orang akan semakin yakin bahwa kita menyayanginya. Nah, kata-kata ini sederhana ya Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku sekalian, tapi acap kali kita sulit mengungkapkannya melalui kata-kata. Apabila kita mengungkapkan, aku menyayangimu, aku bangga padamu, aku menghargaimu, pasti efek dari kata-kata ini akan menjadi baik karena kita bisa mengungkapkan perasaan kasih dan sayang kita. Nah, kalian bisa mengungkapkan rasa kasih sayang itu kepada kedua orang tua, kepada keluarga besar, ataupun kepada sahabat. Yang kedua yaitu memberikan bantuan. Bahasa cinta yang utama adalah tindakan.
tindakan kita dalam membantu. Namun seringkali kita punya niat mau membantu, tapi pada saat kita mau membantu, tiba-tiba kemalasan itu datang, keluhan-keluhan itu datang, sehingga akhirnya secepat kilat kita bisa berubah untuk tidak jadi membantu. Padahal membantu ini adalah sebuah bukti yang menunjukkan bahwa kita peduli kepada orang yang kita sayangi. Suatu hari, seorang pria mendatangi Nabi Muhammad SAW dan meminta izin untuk menjadi bagian dalam jihad. Kemudian Nabi SAW menjawab dan bertanya apakah kedua orang tua dari pria tersebut masih hidup, dan pria tersebut dengan tegas menyatakan bahwa orang tuanya masih hidup. Dan Nabi SAW pun menjawab, kalau begitu tekankan hidupmu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Nah, dari situ kita dapat memahami bahwa sebelum kita menolong orang lain, maka kita membantu terlebih dahulu kepada kedua orang tua kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita bisa membantu menyiapkan berbuka puasa, ya, makanan dan minumannya. Kemudian kita juga bisa menyiapkan sahur. Itu adalah salah satu bukti bakti kita kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah memberi dan menerima hadiah. Hadiah memiliki hubungan yang sangat penting dalam mewujudkan kasih sayang dan juga meningkatkan cinta. Ada sebuah kisah pada saat penaklukan Mekah, Nabi Muhammad SAW memberikan hadiah kepada kepala suku Mekah yang baru saja mu'alaf. Hal ini membuat kepala suku Mekah tersebut meningkatkan cintanya kepada Nabi Muhammad dan kepada Islam. Nah, hadiah sebetulnya tidak perlu mahal, tidak perlu juga langka, karena hadiah merupakan ciri bahwa kita memberikan perhatian dan menunjukkan kepedulian kepada orang yang kita sayangi itu. Abu Hurairah melaporkan apa yang Nabi Muhammad SAW nyatakan, bahwa wahai wanita muslim, jangan kau sepelekan hadiah yang kau berikan kepada tetanggamu meskipun itu hanya kuku domba. Artinya hadiah ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan atau membangun kasih sayang. Tidak perlu mahal, tidak perlu langka, tapi hadiah yang kita berikan adalah hadiah yang tulus. Kita berikan dari lubuk hati kita yang paling dalam kepada orang yang kita sayangi. Dan yang keempat adalah memberikan atau meluangkan waktu yang berkualitas. Banyak hadis mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pada saat berbincang dengan sahabat, dia selalu meluruskan badannya memandang pada orang yang menjadi lawan bicaranya, dan dia selalu membagi waktunya dengan adil. Artinya orang-orang yang berbincang dengan Nabi adalah orang-orang yang merasa diistimewakan. Oleh sebab itu, pada saat kita memiliki waktu luang dan bisa berbicara, singkirkan HP yang kita miliki. Untuk apa? Untuk kita berbincang dengan berkualitas bersama orang-orang yang kita sayangi, sehingga mereka menganggap bahwa diri mereka kita istimewakan, atau kita memperlakukan mereka dengan istimewa. Nah, itu adalah perihal waktu. Waktu tidak akan kembali, waktu yang bergulir akan terus berlalu, sehingga kita harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Oleh sebab itu, Ibu harapkan kalian semua akan memaksimalkan waktu yang kalian miliki bersama orang-orang tersayang. Yang kelima atau yang terakhir adalah memberikan sentuhan. Sentuhan merupakan bahasa cinta yang sedikit berbeda. Nah, kita bisa melakukan sentuhan kepada teman sesama perempuan, atau teman sesama laki-laki, atau orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tua. Dengan adanya sentuhan ini menunjukkan bahwa betapa istimewanya seseorang untuk kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah menggenggam erat tangan Umar bin Khattab. Nah, itulah kelima cara yang bisa dilakukan untuk menghargai dan membangun kasih sayang, terutama di bulan suci Ramadan. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang positif. Yang kedua, memberikan bantuan. Yang ketiga, memberikan hadiah atau menerima hadiah. Yang keempat, meluangkan waktu yang berkualitas. Dan tadi yang terakhir, memberikan sentuhan, tetapi kepada orang yang tepat. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelima cara dalam menghargai dan juga mewujudkan
dan membangun kasih sayang di bulan suci Ramadan tadi mudah-mudahan dapat kita laksanakan secara maksimal. Selain itu, salah satu hal yang tidak boleh dilupakan pada saat kita melaksanakan puasa Ramadan adalah bersedekah. Nah, jangan pernah kita meremehkan yang namanya sedekah. Meskipun itu hanya sepotong roti, secangkir kopi, atau segelas air putih. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Oleh sebab itu, mari kita tumbuhkan kasih sayang tidak hanya di bulan suci Ramadan saja, tapi pada bulan-bulan berikutnya. Kita tidak pernah tahu apakah di tahun yang akan datang kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan atau tidak. Yang jelas di dalam menumbuhkan kasih sayang, kita harus mewujudkannya tidak hanya pada bulan suci Ramadan, tapi di sepanjang hayat, sepanjang waktu kita berada di dunia. Sekali lagi, jangan lupa bersedekah, karena sedekah adalah obat yang tidak bisa kita temukan dimanapun kecuali di apotek syariat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Katakanlah, hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan atau mewujudkan kasih sayang merupakan salah satu bentuk dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jika kita melaksanakannya, berarti kita melaksanakan ajaran agama Islam yang berlandaskan kasih dan kasih. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita betul-betul bisa memaksimalkan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mungkin demikian uraian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Sebelum Ibu tutup, seperti biasa, Ibu punya sebuah pantun. Penyanyi dangdut Iis Dahlia, ada juga Roma Irama. Ramadan bulan mulia, berkasih sayang pada sesama. Usikum wa nafsi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.